Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, dua mayat wanita ditemukan tewas di rumah penitipan dan perawatan anjing di Blitar. Kedua korban adalah pemilik rumah dan pembantunya. Meskipun kedua korban terindikasi dibunuh, polisi masih menunggu hasil autopsi. Warga Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kota Blitar digemparkan dengan ditemukannya dua mayat wanita di rumah penitipan hewan. Saat ditemukan, satu korban berada di teras rumah, sedangkan korban lain berada di ruang depan. Sejak 2 hari lalu, warga curiga ada bau menyengat dari dalam rumah penampungan hewan tersebut. Namun baru Senin sore, warga berinisiatif masuk secara paksa. Usai didobrak, ternyata didapati pemilik rumah penitipan hewan, Ragil, dan pembantunya, Luciani, sudah tewas membusuk. Resah dengan bau bangkai. Dengan bau bangkai tersebut, mungkin saya langsung OTW ke lokasi. Ternyata setelah saya investigasi sendiri, ternyata ada mayat. Dan mayat itu sudah ditemukan juga cuma satu mayat. Ternyata di dalamnya juga ada mayat juga. Meskipun terindikasi kedua korban dibunuh, polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian majikan dan pembantunya itu. Penemuan mayat malam ini ada 2 orang, identitas korban kita masih dalami. Untuk penyebabnya besok kita datangkan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk mengetahui penyebabnya. Ada dugaan kekerasan atau dugaan lainnya atau pembunuhan, nanti kita update lanjut. Polisi masih olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, aparat Polres Blitar akhirnya menangkap pembunuh 2 wanita di tempat penitipan hewan. Pelaku adalah seorang pria yang bekerja sebagai pembantu di tempat penitipan hewan tersebut. Polisi menyita barang bukti sebilah golok. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Blitar Kota menangkap seorang pria terduga pembunuh 2 wanita di tempat penitipan hewan. Korban adalah majikan bernama Ragil dan pembantunya Luciani. Sedangkan pelaku adalah Farta Dinata, tak lain adalah pembantu korban yang masih aktif bekerja di tempat penitipan hewan tersebut. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Kediri dengan barang bukti sebilah golok yang diduga digunakan untuk menganiaya kedua korban. Kini polisi masih memeriksa 5 orang sebagai saksi. Yang kami minta keterangan dan nanti akan berkembang sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi tersebut. Terutama untuk saudara AF yang bekerja, itu saat ini sedang melakukan pemeriksaan dan kita secara insentif kita lakukan pemeriksaan secara mendalam. Motif belum ada? Motif pembunuhan belum? Untuk motif pembunuhan kita belum tahu karena memang pelakunya kita belum tetapkan dan kita masih lakukan pemeriksaan secara mendetail. Hingga kini motif pembunuhan masih diselidiki polisi. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, setelah dilakukan visum, Polres Ngawi memastikan kematian ibu dan balitanya bukan karena tindak pidana. Sang ibu terserang hipertensi saat menyusui, sementara balitanya saudara tewas akibat tertindih tubuh ibunya. Guna memastikan penyebab tewasnya Siti Khotijah umur 38 tahun dan anak balitanya Abizar yang masih berusia 3 bulan, warga desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, polisi membawa kedua jenazah ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Proses pemeriksaan dilakukan tertutup selama hampir 2 jam. Tim medis menyimpulkan korban tewas akibat serangan hipertensi saat menyusui anaknya. Sementara sang anak tewas akibat tidak bisa bernafas karena tertindih ibunya yang tiba-tiba meninggal dunia. Kesimpulan itu diperkuat dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, olah tempat kejadian perkara dan ditemukannya keterangan jika korban Siti Khotijah memiliki riwayat hipertensi. Untuk sementara ini berdasarkan dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi yang kami himpun, kemungkinan dari penyebab dari ibu dan anak yang meninggal bahwa ibu
korban memiliki riwayat penyakit hipertensi dan kemudian mengalami stroke saat menyusui anak tersebut. Saat itu meningkap anaknya yang sedang menyusui. Jadi anaknya itu meninggal setelah tertindih ibunya gitu udah. Betul. Karena tidak ada unsur pidana, polisi langsung menyerahkan kedua jenazah ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang pria paruh baya di Pamekasan tewas tersetrum dan tercebur sumur sedalam 30 meter. Diduga korban tersetrum saat memperbaiki pompa air. Anak dan istri korban Sulaiman tidak kuasa menahan tangis setelah jenazah korban dievakuasi dari dalam sumur. Jenazah warga desa Sentul, Kecamatan Pademau, Pamekasan itu dievakuasi tim SAR Brimob. Tim SAR sempat kesulitan mengevakuasi korban karena semakin dalam diameter sumur semakin sempit. Bahkan tim SAR harus menyelam ke dasar sumur dan mengikat tubuh korban untuk dibawa ke atas. Kejadian bermula saat Sulaiman hendak memperbaiki pompa air di sumur belakang rumahnya. 1 jam berselang, air tetap tak mengalir. Keluarga korban kemudian melihat ke dalam sumur, ternyata Sulaiman sudah terbujur kaku. Diduga korban lupa mematikan aliran listrik pompa air sehingga tersetrum. TKP di sumur belakang rumah korban atas nama Sulaiman, umur 45 tahun, Dusun Sempor, Desa Sentul, Kecamatan Pademau. Terjadi laka sendiri pada waktu korban membetulkan sanyu, sehingga jatuh ke dalam sumur dan baru diketahui oleh keluarganya dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dari Satbrimob Kompi Batalion A Pamekasan bersama BPBD dan Polsek Pademau, korban dapat dievakuasi dan sekarang masih dilakukan pemeriksaan atau visum et repertum. Usai dievakuasi, jasad korban langsung disemayamkan di rumah duka untuk segera dimakamkan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Kita ke informasi ringan saudara. Gunungan kurma seberat 100 kg jadi rebutan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Kurma Park Pasuruan. Tumpeng kurma yang disediakan pengelola tempat wisata ini jadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, seperti apa serunya berebut buah kurma gratis? Berikut liputannya untuk Anda. Para pengunjung mengatur posisi dan mengambil baris depan agar bisa mendapatkan kurma di acara rebutan kurma gratis yang disediakan pengelola tempat wisata Kurma Park di Desa Sukorejo, Pasuruan. Bahkan kurma yang di atas kerucut gunungan pun ludes tak tersisa jadi santapan pengunjung. Berebut gunungan kurma seberat 100 kg menjadi tradisi syukuran tempat wisata. Sebelum jadi rebutan pengunjung, gunungan kurma diarak keliling kebun kurma dikawal seorang penunggang kuda dan karyawan wisata berpakaian tradisional. Kegiatan ini berhasil menyedot pengunjung dan jadi daya tarik wisatawan karena bisa mendapatkan buah kurma gratis. Rebutan kurma ini gimana Bu menurut jenengan? Ya seneng, biasanya kurmanya suruh lihat. Lagi ya. Biasanya kan beli ini gratis. Ini gratis kan, biasanya beli. Dapat banyak. Satu lagi. Dapat banyak, tapi ya kalah sama mak-mak yang di depan. Oke. Jadi tadi ikut berebut ke gunungan juga Bu? Enggak, diambilkan mas-masnya berebut gini panas tangan. Jadi ada yang ngambilin. Baik, sudah didapatkan kali ini? Tapi ada yang ngambilin. Baik. Diharapkan tradisi berebut gunungan kurma ini bisa menjadi daya tarik wisatawan lokal namun juga mancanegara. Karena buah kurma yang konon hanya tumbuh subur di Timur Tengah namun kini bisa berkembang di Indonesia. Wisata kebun kurma atau sekarang kami kan rebranding dari wisata kebun kurma menjadi Kurma Park. Harapannya kan nanti bisa market-market internasional bisa gabung ke tempat kami. Dan untuk di Kurma Fest Volume 3 ini sebanyak 100 kilo yang sudah kami gabungkan menjadi suatu gunungan sehingga itu sebagai ikonik sebuah acara untuk menjadi simbolis bahwa memang ini acaranya akan besar nantinya meskipun saat ini sedang juga kami proses.
Wisatawan yang ingin berkunjung ke kebun kurma ini dikenakan tiket masuk Rp25.000 per orang. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara masih bingung menghabiskan libur awal tahun? Anda bisa mengunjungi wisata Pantai Kelapa di Tuban. Selain menjajal beragam wahana, wisatawan bisa terapi berendam air garam yang dipercaya menyehatkan tubuh. Saat musim liburan seperti saat ini, wisata Pantai Kelapa di Pantura Tuban jadi salah satu tujuan favorit para pelancong. Selain menikmati wisata pantai yang sejuk dikelilingi pohon kelapa, wisatawan juga sekaligus bisa terapi berendam di kolam air garam yang dipercaya bisa menyehatkan. Garam yang digunakan bukan untuk memasak, namun oleh pengelola tempat wisata, garam sudah ditambahkan antiseptik yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti rematik dan begal-begal. Harapannya sih ini relaksasi ya, soalnya kan habis perjalanan juga ya, perjalanan nyampe sendiri ya, sudah 2 hari nyampe sendiri ya. Relaksasinya dengan relaksasi dan iya. Caranya juga ada ada kayak septiknya itu, jadi untuk garam kesehatan, jadi enak rasanya. Pegel-pegel juga bilang ini kalau biasanya kan 20 menit, nah jadi saya nambah, jadi 40 menit nambahnya. Dan murah juga, alhamdulillah murah. Ada yang ingin menikmati terapi garam air panas ini, cukup membayar Rp25.000 untuk sekali masuk dengan batas waktu sekitar 20 menit. Untuk memanjakan para pengunjung yang ada di wisata Pantai Kelapa ketika habis nyupir jauh perjalanan itu kan pegel-pegel, capek, rematik dan sebagainya. Nah ini solusinya, kita terapi garam di Pantai Kelapa. Bagaimana Anda tertarik untuk mengunjungi wisata Pantai Kelapa di Tuban ini? Setiap pengunjung dikenakan tarif masuk tiket ke pantai Rp10.000. Lokasi wisata ini buka mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Sapariran Wijaya melaporkan dari Tuban. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.